Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom saudara-saudaraku. Apa kabarnya? Luar biasa? Ada sukacita pagi hari ini? Hari ini kita merayakan Pentakosta, 50 hari Tuhan Yesus yang kita kasihi naik ke surga. Dan dia berjanji saat dia naik ke surga, dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tinggalkan rohnya bersama kita. Dan pagi hari ini kita mau on fire untuk meminta rohnya tetap ada bersama kita. Amin, amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam puji-pujian kita. Boleh jemaat terkasih saya undang bangkit berdiri. Yaraya siki yaraya, yaraya siki yaraya. Terima kasih Yesus, kau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang sangat-sangat baik. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari menjelang siang hari Tuhan, saat ini kami ada boleh dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan ada di rumah-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu. Urapi kami, sertai kami, lindungi kami, jagai kami Tuhan. Bahkan semua keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, yang tidak bersama kami saat ini, Kau melindungi, menjagai, menyertai mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa melayakkan kami, terima kasih menguduskan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami menaikkan Tuhan puji-pujian kami Tuhan, tanda kami mengasihi Tuhan, tanda kami perlu Engkau Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap menyenangkan dan menerima kuasa Roh Kudus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Boleh beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Ya Aba, ya Aba. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jerikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saya rindu jemaat boleh panggil, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Ya Aba, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Penuhi kami rindu Engkau memenuhi setiap kami ya Aba. Ku rindu Kau selalu, kami rindu Engkau selalu bersama kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa Allah Roh Kudus.
setiap hati kami Tuhan. Celikan kami ya Bapa. Celikan Jamah kami Tuhan. Jamahlah ku rindu hadirat. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah, sembah Allah Roh Kudus, panggil Allah Roh Kudus, penuhi kami semua Abah. Kami rindu Engkau, kami haus dan lapar Engkau Yesus. Allah Roh Kudus, celikan kami, jamah kami ya Tuhan. Ya Raya Sikiri ya ya Sikiri didi, ya Raya Sikiri ya ya Sikiri didi, ya Raya, mari sembah sembah dia, sembah dia. Oh ya Raya Sikiri ya ya Sikiri didi, ya Raya Sikiri ya ucapkan syukur, ucapkan syukur. Nyatakan kami mengasihimu ya Allah, kami naikkan syukur di hadapanmu, sebab Engkau Tuhan yang menyertai hidup kami. Allah Roh Kudus Kau utus bagi kami ya Allah, terima kasih. Ya Raya Sikiri ya ya Sikiri ya ya Raya Sikiri ya ya Sikiri di. Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kau naik ke surga, menyiapkan tempat bagi setiap kami. Tapi Tuhan sangat baik, tidak pernah meninggalkan kami sebagai piatu, tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Ada Roh Kudus, ada Roh Kudus yang menginsafkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami haus dan lapar akan Engkau. Lawat kami lebih lagi, celikan mata setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa Allah Roh Kudus. Terima kasih. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Mari sembah, 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 dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah ya Raya kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Engkau saja yang kami sanjung Bapa, bagimu. Katakan Yesus, Yesus. Sorak-sorai, sorak-sorai bagi Allah yang dahsyat luar biasa. Ini kami ya Allah, ini kami ya Tuhan. Kami haus dan lapar akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saat kami sakit, saat kami berbeban berat, saat kami cemas, saat kami bimbang, kami gak perlu kemana-mana. Datang kepada Yesus. Allah Roh Kudus ada bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih hadirat-Mu bersama kami. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin kami Tuhan. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan Aba, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku.
Hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang berbeban berat dihiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang terikat berabad-abad dibebaskan, dilepaskan. Sebab ada roh Allah yang dahsyat bersama kita. Amin, amin. Boleh seorang haleluya bagi Tuhan kita yang dahsyat. Ini janjinya. Rohnya dicurahkan, hidup kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, kota kita dipulihkan, bangsa kita dipulihkan. Salam tangan, nyanyikan. Mari Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan hari. Tangan di atas, dan ada kebangkitan yang besar. Amin. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Amin. Ini yang terjadi hari-hari ini. Sama-sama katakan. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Amin. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Beri mimpi Abah, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati. Biar iman kami bangkit. Biar iman kami bangkit. Surga nyatakan. Surga nyatakan kedatangan hari. Sama. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Amin, amin, ya Allah. Kami terima Tuhan, anggur baru tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan kita yang dahsyat. Kami bersuka cita, Bos. Let's go. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
Terima pengurapan baru, anggur baru tercurah di hidup kami, di keluarga kami, di kota kami, di bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah menerima anggur baru, sama-sama sorakan, amin. Mari kasih tepuk tangan, Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Bapak. Silakan duduk, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Kau sungguh baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat kami memuji menyembah, kuasa-Mu bekerja. Iman kami nyatakan dalam puji-pujian kami Tuhan. Bahwa sakit penyakit Tuhan tidak akan pernah mengintimidasi kami untuk melekat sama Tuhan. Bahwa beban persoalan kehidupan tidak akan mengintimidasi kami untuk kami gak memuji Tuhan. Apapun pergumulan yang kami alami tidak akan menghalangi kami untuk menyatakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa. Kita siapkan hati kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Menjadi murid. Sebab hanya murid yang melihat Tuhan Yesus datang kembali. Ini kami Bapa, murid-murid-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami. Kami mau siap dibentuk Tuhan oleh firman-Mu. Urapi kami, urapi Tuhan Bapak Pendeta Sabto Edi Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu. Kuasa-Mu dahsyat bekerja luar biasa, berbicara untuk setiap kami. Celikan mata hati kami, celikan pikiran kami Tuhan. Jamah lawat kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang tidak akan pernah sama lagi. Sebab anggur baru tercurah bagi kami. Kami kuat, kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan kami Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Yuk sama-sama naikkan pujian ini di hadapannya. Katakan Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Ya Abba,
hati mereka yang You ease the pain, Lord. You ease the pain. serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan kami Tuhan, Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Amin, amin, amin. Ya Raya Sikiri Adededede. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami masih tetap ada dalam ibadah-Mu yang kedua di GNR ini Tuhan. Terima kasih. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena rencana-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau di tempat ini kami boleh mempersembahkan pujian, penyembahan kami, bahkan seluruh kehidupan kami untuk kami bersabat, untuk kami berdiam di tempat ini, untuk merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih supaya kami setiap hari kami semua para anak-anak-Mu menyadari bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkau hadir di dalam kehidupan kami juga dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus berbicara kepada kami. Urapi setiap kami, urapi kami yang mendengar, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan. Kami percaya pengurapan-Mu yang membuat setiap kami punya telinga yang mampu mendengar, dan apa yang kami dengar mampu kami mengerti, dan yang kami mengerti semuanya tertabur di hati kami seperti tanah yang baik, yang akan berakar, bertumbuh, lalu berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah buah itu dirasakan oleh orang di sekitar kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus urapi hamba-Mu, karena pengurapan-Mu itu yang membuat hanya firman-Mu yang disampaikan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap diberkati dengan perkataan Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin, 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 amin. Shalom semuanya. Mari di gereja mukanya jangan mencucu gitu ya, mencucu gitu aja ya. Persoalan memang ada, masalah memang ada, bahkan sakit penyakit ada dalam kehidupan kita. Tapi di tempat ini, tempat hadirat Tuhan, mari kita katakan kiri kanan kita sambil senyum. Shalom gitu ya. Saudara tidak sendiri di tempat ini ya. Lalu kalau sudah shalom, kiri kanan katakan masih hidup. Nah itu penting nih. Tanya masih hidup nggak? Jangan-jangan di rumah duka orang mati ya. Semalam teman saya meninggal, hamba Tuhan meninggal, kita penghiburan di sana ya. Orang mati di dunia ini, tapi sesungguhnya kita yakin semuanya percaya dia hidup ya. Jadi istrinya ketika kesaksian malah khotbahnya panjang gitu ya. Karena dia merasa berbahagia dan merasa bersukacita karena dia tahu kemana suaminya akan pergi. Seorang yang melayani Tuhan, yang hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan, walaupun dia bisnis, walaupun dia usaha menghidupi anak-anaknya, tapi dia tahu sebagai istri bahwa suaminya betul-betul bukan hanya mengasihi anak-anaknya dan istrinya, tapi juga mengasihi Tuhan luar biasa. Sehingga dia melepaskannya dengan sukacita ketika dia memberi pamitan kepada suaminya. Dia bilang, selamat jalan, nanti suatu hari kita akan berkumpul bersama-sama sekeluarga di surga gitu ya. Nah ketika melihat sukacita demikian ini tanpa tangis yang luar biasa, bagi saya adalah sebuah teladan yang luar biasa ya.
Artinya dia tahu bagaimana dia harus hidup di dunia. Ya, hidup ini sementara dan hidupnya itu adalah sebuah kesempatan untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Nah, saudara, memang kita akan belajar ini semua, kita akan mendengar semua ini bahwa kita ini di dunia ini dibentuk oleh Tuhan. Mari katakan dibentuk oleh Tuhan. Jadi seperti 40 hari Tuhan tidak segera naik ke surga, ketika dia sudah bangkit, dia memulihkan para murid, dia menyembuhkan luka batin para murid, bahkan pengharapan, bahkan juga kehidupan perekonomian Petrus, ya, ketika dia sudah menjadi, lalu kita akan menjadi apa sekarang ini, ya, ketika sudah tidak ada Yesus, ya, pemimpin yang diandalkannya, yang dibelanya dan lain sebagainya, ya, tetapi hari ini dia sudah tidak ada. Lalu dia mulai mencari ikan kembali. Padahal tujuan Tuhan untuk Petrus adalah engkau bukan lagi penjala ikan, tapi engkau penjala manusia. Tapi hari itu dia kembali kepada tujuan hidupnya mula-mula. Sebelum ketemu Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus harus melawat dia. Dikatakan, Simon, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, pertanyaan ini biarlah menjadi pertanyaan kita semua. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, karena Tuhan itu mengasihi dia luar biasa. Semuanya sudah, ya. Bagaimana kehidupannya dipanggil oleh Tuhan dan bagaimana dia dimuridkan dan dia dibesarkan dan dia dikuatkan. Jadi Tuhan itu kasihnya tidak kurang-kurang kepada Petrus, sehingga dia hanya mengingatkan kembali, kenapa engkau kembali tidak pada tujuan Tuhan, ya. Tidak pada tujuan Tuhan. Dia hanya berkata dengan sebuah perkataan, apakah engkau mengasihi aku? Ya, dia jawab, aku mengasihi Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Tapi Tuhan hanya berkata, gembalakan domba-dombaku. Ya, artinya jadi berkat bagi orang lain. Artinya biarlah mereka juga menikmati sama seperti engkau menikmati ketika hidup bersama saya. Yang mengerti katakan amin. Karena hidup kita ini seperti demikian. Jadi ya, Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia memberikan Roh Kudusnya. Kita peringati hari ini sebagai Pentakosta, ya, Pantekosta. Kalau orang Jawa Pantekosta, kalau bahasa sebenarnya Pentakosta, 10, hari ke-10, ya. Para murid nggak tahu kalau hari ini hari ke-10 itu adalah pencurahan Roh Kudus, ya. Karena itu hari besar di mana sebetulnya untuk bangsa Yahudi adalah hari penuaian, masa penuaian. Jadi mereka akan bersuka cita. Jadi kalau saudara pergi ke Israel, pergi berziarah di sana, kira-kira berwisata ke sana atau pergi ke tempat-tempat atau di mana kejadian-kejadian Alkitab itu berada, maka saudara akan melihat kalau saudara pergi bulan-bulan Mei, ya kalau nggak salah, ya seperti hari ini, itu hari Pentakosta, itu orang Yahudi di luar loteng atas di mana para murid menerima baptisan Roh Kudus itu, mereka juga kumpul, mereka makan-makan, karena mereka masih mengingat bagaimana mereka menuai, apa yang mereka tabur mereka tuai, apa yang mereka tanam mereka menghasilkan, ya, sehingga mereka berkumpul dengan makan-makan dan lain sebagainya. Nah, tetapi bagi kita yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan, maka hari ini adalah hari di mana Tuhan menepati janjinya kepada para murid. Para murid disuruh menantikan di Yerusalem karena Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu sudah membaptismu. Kalau Roh Kudus itu menyertaimu, kalau Roh Kudus itu memenuhimu, maka kamu akan menjadi saksiku. Jadi saudara, saksiku ini adalah tujuan Tuhan. Mari katakan tujuan Tuhan. Untuk apa Roh Kudus itu diberikan menyertai kita semua, memenuhi kehidupan kita, supaya kamu mampu jadi saksi. Jadi kita ini, para murid itu hari-hari itu tidak bisa menjadi saksi, saudara. Mereka percaya Yesus itu luar biasa, mukjizatnya luar biasa, berkatnya luar biasa, pengajarannya luar biasa, ya. Semuanya tidak ada yang tidak luar biasa terhadap Yesus yang diikutin. Berbondong-bondong orang itu mengikuti Yesus. Para murid menyaksikan itu semua. Dan dia melihat bagaimana ketika dia masuk Taman Getsemane sampai ke Golgota di atas kayu salib. Dia lihat dia itu Tuhan yang luar biasa, ya. Tetapi hari itu mereka sedang tidak bisa menjadi saksi. Kenapa? Karena seorang Petrus yang luar biasa ketika akan ditangkap, dia mulai hunuskan pedangnya, sarungkan pedangmu. Jadi jangan mengandalkan kekuatanmu.
Karena ini waktunya sudah tiba. Gitu kira-kira ya Yesus ingin jelaskan kepada Petrus. Petrus tidak lagi bisa harus apa yang aku lakukan. Musuh terlalu banyak, tentara yang menangkap terlalu banyak. Jadi dia maka mulai menghindar. Dia melihat Yesus dari jauh. Maka dengan seorang wanita yang berkata, bukankah kau bagian daripada orang itu menunjuk kepada Yesus? Maka Petrus tidak mampu berkata, yes, aku pengikut dia. Gitu, gak bisa. Hari itu dia berkata apa? Aku tidak mengenal dia. Jadi saudara, seorang Petrus yang sudah dipanggil, sudah dipilih, sudah mengikuti Yesus, sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, itu bisa berkata, aku tidak mengenal kau. Saudara, kita juga, kadangkala kita ini karena kelemahan kita, karena kehilangan sebuah pengharapan, maka kita bisa berkata, untuk berkata saya seorang anak Tuhan, itu sulit. Ya, untuk bisa berkata, aku pengikut Kristus, untuk mendisplaykan, menunjukkan, tidak usah declare dulu, ya, tapi menunjukkan bahwa saya itu hidup sebagai anak Tuhan dan lain sebagainya. Ketika orang bertanya, kamu Kristen ya? Maka kadangkala kita begitu rasanya pertanyaan ini menyinggung perasaan kita. Ngapain lu tanya agama? Gitu ya, seolah-olah demikian kira-kira. Nah saudara, hari-hari ini, di akhir zaman masa penuaian ini, maka saudara dan saya harus mampu mendisplaykan, bahkan mendeklarkan. Bukan hanya menampakkan sebagai anak Tuhan, tapi juga harus memperkatakan bahwa Yesus yang kita percaya itu adalah Tuhan yang luar biasa. Yang mengerti, beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Saudara, hari ini nggak boleh sembunyi lagi. Saya waktu kecil tahun 80-an ya memang betul. Mau ke gereja itu, ke gereja selalu orang-orang yang nakal-nakal di atas itu. Saya anaknya tentara. Anaknya tentara aja masih dibully. Bapak saya komandan Kodim, saudara. Tapi seorang anak komandan Kodim mau pergi ke gereja pun masih dibully. Mereka di atas pagar-pagar itu berkata, Kristen dipenteng, Kristen dipenteng. Tahu nggak artinya? Kristen disalib gitu ya. Saudara, anak kecil-kecil lain dan saya juga kecil. Jadi kalau kita pergi ke gereja, saya harus menunggu teman-teman yang lain bersama-sama, lalu pergi bersama-sama. Saudara, kalau jumlah kita banyak, mereka jadi takut. Saudara, itu karena saya kecil. Saudara, kekristenan bukan ditentukan mayoritas atau minoritas. Yang mengerti kata amin. Tapi kekristenan itu adalah dampak yang luar biasa. Karena Tuhan, kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Itu kekristenan. Saudara, untuk menjadi seperti itu harus dibentuk. Harus dengan sengaja hidup kita serahkan. Kalau memilih Yesus sebagai Tuhan itu bukan kamu, tapi Tuhan yang memilih kita semua. Karena dia berkata, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Yang berarti katakan amin. Maka kalau kita mengerti perkataan itu, maka kalau kita menjadi orang Kristen itu sudah pilihan Tuhan. Tetapi sesungguhnya ada respon, ada hal-hal yang harus kita kerjakan untuk apa? Untuk kita mampu dipakai Tuhan menjadi saksinya, dipakai Tuhan menjadi berkat, dipakai Tuhan untuk mendeklarkan bahwa yang memanggil aku, Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dulu setiap kali kecil saya ditanya, kenapa kamu jadi orang Kristen? Karena minoritas, hanya sendirian. Saudara, kalau melihat keberhasilan, bapak saya hebat di kota saya. Tetapi mereka tetap tanya, kenapa kamu jadi orang Kristen? Bagi mereka aneh. Saudara, sementara kita bukan orang Kristen, sementara kita semua bukan orang Kristen, kalau berpuasa, puasa semua, kalau sholat semua, dan lain sebagainya, ada satu keluarga yang namanya anaknya Sabto Edi Raharjo, anak ke-7, Sabto 7 Edi Baik Raharjo Sejahtera. Yang bapak saya pengennya gitu. Tapi masih kecil, saya dibully oleh orang-orang itu. Dan teman-teman saya itu bertanya, kenapa kamu jadi orang Kristen? Saudara, pertanyaan itu sudah sangat menyudutkan saya. Dan saya tidak bisa jawabnya. Sampai saya bisa berkata ketika dewasa, ketika sudah mulai SMA, saya mengenal Yesus sebagai juru selamat saya. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya. Ketika seorang penginjil mengertikan kenapa saya ada di dalam keluarga Kristen. Karena Tuhan yang memilih. Yang mengerti katakan amin. Justru yang kecil ini harus menjadi terang dalam kegelapan yang luar biasa. Dalam kegelapan dunia ini, engkau dipilih untuk menjadi terang. Dan terang itu tidak pernah kalah dengan kegelapan. Kegelapan itu ada karena tidak ada terang. Maka di dunia ini kerja kita adalah harus menjadi terang. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin.
Dan kita tidak boleh takut karena apa? Karena Tuhan katakan bahwa terang itu pasti akan menjadi menang atas kegelapan. Nah saudara, itu semua maka hidup kita harus dibentuk. Pertanyaannya, berapa lama kita menjadi orang Kristen? Berapa lama kita beribadah? Berapa lama kita menjadi orang percaya? Saudara, berapa lama? Pertanyaannya, harus dengan sengaja kita harus mau menyerahkan hidup kita. Tuhan, bentuklah aku. Tuhan, pakailah aku. Kita harus ada respon. Dipilih itu Tuhan, tetapi bertumbuh itu harus sengaja. Harus respon itu berasal dari kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara, selama kita hanya bengong aja, duduk aja, di gereja duduk, di mana-mana hanya melihat sebagai penonton, sebagai orang Kristen, sebagai penonton yang Kristen. Sementara yang mereka yang di luar sana menonton kita semua juga. Maka kita tidak akan pernah menjadi apa-apa. Kita harus jadi pemain. Yang mengerti katakan amin. Kehebatan Tuhan itu harus nampak dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita tidak boleh menjadi follower. Ya, kita tidak boleh hanya pengikut Kristus. Tapi saudara sedang ada dibentuk untuk menjadi murid Kristus. Mari katakan murid Kristus. Saudara ada di sini karena ada dibentuk. Kenapa saudara sakit? Kenapa saudara menderita? Kenapa saudara kekurangan? Kenapa saudara pernah sakit, pernah sembuh, pernah kelebihan, pernah kekurangan? Pernah juga tidak mampu melakukan sesuatu. Pernah tidak berdaya. Saudara, semua itu untuk supaya kita tahu bahwa di dalam kelemahan, di dalam ketidakpunyaan kita, dalam ketidakberdayaan kita, dalam kelemahan kita, Tuhan kalau hadir dalam hidup kita, maka ada kekuatan, ada kemuliaan Tuhan yang semakin nyata dalam hidup kita. Bahkan seorang Farisi berkata kepada Tuhan, Tuhan, Yesus, kalau anak ini cacat sejak lahir, siapa yang berdosa? Orang tuanya kah? Mereka sedang ingin berkata bahwa Tuhan itu yang salah karena sejak lahir. Karena sejak lahir dia cacat. Tapi apa jawab Tuhan? Jawab Tuhan sederhana. Justru dalam kelemahannya, kemuliaan Tuhan itu akan semakin nyata. Yang mengerti katakan amin. Yesus tidak mengajarkan untuk saudara menjadi lemah semua. Tidak mengajarkan menjadi miskin semua. Tidak mengajarkan sedang menjadi sakit semua. Tapi kalau saudara dan saya mengalami semua itu dalam musim-musim kehidupan kita, artinya supaya kita tahu kita harus hanya bergantung kepada Tuhan. Kita harus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Pada waktu sakit kita minta kesembuhan Tuhan. Pada waktu kekurangan kita minta berkat Tuhan. Pada waktu kita susah minta penghiburan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Pada waktu lemah kita minta kekuatan Tuhan. Saya percaya itulah kehidupan kita. Jadi Tuhan itu ada dalam penyertaan hidup kita. Maka ketika dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, untuk menjadi pensahabat kita, dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita semua. Amin. Kurang apa? Sehingga kalau orang itu sudah tidak percaya Roh Kudus, maka itu dosa yang tidak terampuni, kata firman Tuhan. Karena sudah yang terakhir. Jadi kalau Roh Kudus saja tidak percaya yang diutus Tuhan, maka dengan siapa lagi kita akan percaya? Maka kalau ditanya percaya Roh Kudus, percaya. Tapi apakah Roh Kudus ada dalam kehidupan kita? Apakah kita yakin bahwa kita ini disertai Roh Kudus? Yakin nggak? Apakah kita yakin disertai Roh Kudus? Maka kita akan jawab itu. Tapi pertanyaannya, kalau saudara ke belakang, ke toilet malam hari, dan jaraknya cukup jauh, dan lampunya lagi mati, saudara bangunkan nggak suami saudara? Nah itu dia. Takut nanti begitu mau ke toilet lagi kencing, setan datang gitu ya. Lalu genderuwo datang dan lain sebagainya. Kalau kita masih takut, saudara, di mana-mana saudara. Saya bergereja di mall, saya mengembalakan di sebuah mall. Saudara, kita nggak tahu itu mall itu dibangun dari apa, ya. Dulunya bekas apa, nggak tahu kita yang betul. Kita hanya berdoa saja keliling gitu ya, saudara. Kita nggak tahu juga ini dibangun dulu apa, rawa-rawa kah? Jangan-jangan kuburan gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah saudara, kita doa keliling. Pengerja pada waktu karena melihat ada noni-noni Belanda gitu ya, pakaiannya kayak Belanda gitu.
Kadang-kala duduk di pojok sana, kadang-kala duduk di pojok sana. Saya bilang jangan diberitakan itu, jangan disebar-sebarin itu gitu. Kalau ketemu dia bilang aja Pak Gembala pengen ketemu gitu loh ya. Pengen ketemu dia gitu ya. Saudara, saya katakan gitu. Jadi jangan disebar-sebarin. Kalau disebar-sebarin nanti dia besar kepala. Kalau saudara takut dia besar kepala. Sebar-sebarin saja, Tuhan Yesus itu luar biasa di mall ini. Jangan sebar-sebarin, setannya ada berdiam di gereja lagi gitu ya. Saudara, saya larang, jangan ngomong-ngomong lagi tentang itu. Kalau ketemu, matamu melihat, bilang, Pak Gembala pengen ketemu, itu aja ya. Pengen lihat cantik atau enggak, tampakkan wajahmu gitu. Nah, akhirnya setelah sekian tahun, 5 tahun apa berapa saya ada di mall itu, lalu saya ditempatkan di rooftop, lalu rooftop yang dipakai untuk karyawan, kantor berpindah. Saya disuruh milih di basement atau di rooftop. Saya bilang rooftop aja deh. Jadi lebih luasan, napasnya lebih enak gitu. Lalu yang di bawah dipakai untuk kantor. Nah, ketika kantor dibangun, kantor manajemen dari mall itu, lalu sudah selesai. Lalu saya disuruh ibadah peresmian gitu kan ya. Tumpeng, lalu saya di situ saya bilang saya tidak berkhotbah ya, tapi saya ingin saksikan. 5 tahun lebih saya ada di mall ini, mulai dari pembangunan, dari kosong, tenannya masih belum banyak, beberapa hanya gedung bioskop dan satu tenan bersama kita di lantai paling atas 3 waktu itu. Lalu saya bilang, apa yang kami lakukan? Kami senantiasa berdoa untuk mall ini, supaya mall ini menjadi tempat hadirat Tuhan, supaya Tuhan itu ada di mall ini. Lalu itu yang saya berkatakan, saya saksikan saja. Saya bukan berkhotbah, karena yang hadir karyawannya kan tidak semua Kristen. Lalu begitu saya selesai, potong tumpeng, saya motong tumpengnya, serahkan kepada direkturnya, lalu mulai selesai, makan-makan selesai, saya keluar. Itu keluar agak jauh, itu basementnya basement bukan B1 tapi B2. Nggak pernah dipakai, pengap, gelap. Gitu ya. Maka dipakai untuk kantor mereka, karyawan mereka. Lalu saya dikasih itu berapapun boleh. Ambil aja Pak, saya nggak mau karena pengap dan lain sebagainya. Lalu begitu saya jalan dikejar sama karyawan yang bukan Kristen. Lalu ditanya, Pak pendeta bisa minta tolong. Minta tolong apa? Itu doain sekalian Pak, bukan hanya kantornya. Yang penting di pojok sana itu loh, yang gelap. Karena menuju ke lift itu harus nyebrang, ya di ujung sana. Di ujung sana kantornya. Lalu harus menyeberang. Begitu saya mau menyeberang, di tengah-tengah dikejar oleh mereka. Karena di pojok sana itu karyawan kita pada ketakutan semua Pak. Kenapa emang ada pocong di sana gitu. Selalu ada pocong katanya. Jadi pocongnya mana? Hari ini kelihatan nggak? Hari ini nggak kelihatan, tapi kadang-kala dia datang. Gitu ya. Mereka di sana pocongnya nggak hanya satu katanya. Saya cuma bilang gini. Kita sudah berdoa, saya sudah katakan kita berdoa bersama-sama. Saya percaya Tuhan itu lebih berkuasa atas segala setan. Dan kegelapan tidak mungkin akan menang dengan terang yang ajaib. Untuk itu, maka supaya terang, minta direktur ya, pasang lampu yang banyak di sana, yang terang. Gitu ya. Oh gitu Pak, gak didoain. Udah berdoa, ngapain lagi? Tinggal melakukan, yaitu pasang lampu di kegelapan. Supaya terang itu sirna. Oh gitu. Sejak itu, mereka tidak lagi mengenal yang namanya setan rojim. Syaiton rojim ya. Yang mereka tahu bahwa tempat itu sudah didoakan. Ditepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Nah saudara, kita hidup itu harus begitu. Memang kita minimalis atau minimalis. Bukan minoritas. Ya, kita ini minoritas. Sedikit. Ya, tapi yang sedikit itu justru jadi perhatian yang luar biasa. Buktinya apa? Buka gereja susah. Mau kumpul jadi gereja rumah-rumah susah. Baru cuma saya ibadah di satu tempat, baru mengucap syukur itu di kontrakan, lagi baru berdoa karena pindah kontrakan baru, lagi berdoa ngundang 3-5 orang, baru ngomongnya setengah suara. Besoknya Pak RT datang. Pak, di sini ada ibadah ya, Bu? Ya, cuman mau masuk rumah ini, kita berdoa bersama. Lain kali nggak boleh. Harus izin Pak RT ya. Loh, mau doa aja berizin Pak RT. Saudara, kita kayak gitu, tapi itu bukti bahwa kita diperhatikan. Yang berarti katakan amin. Ini anak Tuhan itu sedikit saja, akibatnya luar biasa. Yang berarti katakan amin. Mereka sudah takut luar biasa. Dan mereka yang takut itu siapa? Mereka yang hidup dalam kegelapan.
itu harus ada terang. Kita harus hadir di sana. Maka jangan tutup diri kita dengan ketakutan dan keminoritasan kita. Tapi bukalah hidup kita untuk bisa menjadi berkat bagi mereka yang tidak tahu itu. Teman-teman saya juga gitu. Dulu saya maknai, mereka mengancam saya. Banyak. Kenapa sih kamu Kristen? Saya cuma bilang aja kok. Terus kamu apa? Saya Islam. Loh kenapa kamu itu? Ya karena bapak ibu saya orang Islam. Terus bapak ibuku Islam enggak? Bapak ibuku Kristen enggak? Kristen. Lah iya makanya saya juga jadi Kristen. Itu. Karena saya enggak tahu. Masih kecil enggak tahu Yesus itu. Yang saya ngerti bapak ibu saya yang Kristen. Jadi saya jawab sama dengan mereka tidak tanya. Tapi saudara, suatu kali saya membaptiskan. Saya tahu kenapa saya menjadi pendeta, menjadi gembala. Karena dari kecil sudah dibentuk Tuhan itu. Ditempatkan di tempat yang luar biasa. Sehingga saya tahu sekarang harus menjadi kuat. Nah, suatu hari saya membaptiskan seorang. Yaitu tenaga kerja TKW Taiwan. Dia pulang, lalu dia minta baptis saya. Terus saya tanya, kenapa? Setiap baptisan selalu saya tanya, kenapa kamu mau dibaptis? Kenapa kamu dibaptis? Termasuk TKW ini. Kenapa kamu dibaptis? Ini loh Pak, saya itu dari kecil. Sebetulnya saya di kota Malang, bukan orang Malang, tapi saya orang kota Malang. Ya. Jadi saya dari kecil itu sudah melihat setiap orang Kristen itu mau pergi ke gereja itu, anak kecil-kecil, yang pertama bajunya selalu baru. Nah saudara kalau ke gereja bajunya selalu baru gak? Ya rapi, ya betul. Jadi bajunya mesti nggak selalu baru, betul ya? Tapi selalu bagus. Yang terbaik itu yang dipakai untuk pergi ke gereja, gitu kan? Lalu mereka itu yang kedua kalau ke gereja itu selalu bareng-bareng, rame-rame. Nah saya dalam hati saya ini sama kayak saya, rame-rame karena takut dengan orang banyak sekitarnya, gitu kan ya? Nah, itu sekolah minggu itu rame-rame dan mereka itu ketika rame-rame mereka senang. Nah kalau saya pergi ke tempat ibadah saya, semuanya mukanya suntut, semuanya mukanya ditekuk semua gitu ya. Nah saya mulai dari kecil itu sudah rindu untuk menjadi bagian dari anak-anak yang sekolah minggu tadi. Jangan remehkan sekolah minggu di tempat ini. Ya, jangan remehkan kakak-kakak sekolah minggu di tempat ini. Mereka kakak-kakak yang luar biasa. Dan sekolah minggu ini nanti akan bertumbuh menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Yang percaya beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Mereka dilihat, terdisplay itu di kota itu. Lalu orang ini pergi ke Taiwan, TKW. Begitu TKW di sana, dia itu bosnya orang Kristen. Ya, bosnya pemilik tokonya orang Kristen. Sampai dia karena kerjanya bagus, lalu dia diserahin sampai toko itu untuk dia. Jadi dia boleh cuti kapan saja, pokoknya atur sendiri. Yang penting untung, gitu aja kan bos ya. Jadi dia mengusahakan semuanya itu dan bagus. Sehingga dia pulang bisa kapan saja. Dan ketika pulang itu dia hanya minta dibaptiskan. Kenapa? Karena bosnya juga baiknya luar biasa di Taiwan itu. Dan dia keinginan dari kecilnya itu menyebabkan dia pengen dibaptis. Saudara, dari kecil pun itu sudah display Tuhan. Untuk dilihat orang banyak di sekitarnya. Tanpa terasa orang banyak melihat. Coba saudara, dulu saya umpetin kalau bawa Alkitab. Ya kan? Sekarang tidak lagi masa itu berlaku hari-hari ini. Hari ini waktunya sudah dekat. Surga terbuka dengan lebar-lebarnya. Banyak tempat di sana untuk menampung orang-orang bertobat dan percaya Yesus adalah Tuhan. Maka biarlah hidup kita dipakai untuk semakin banyak keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, untuk mereka mengenal Yesus itu adalah Tuhan. Bukan hanya nabi itu banyak, bukan hanya guru, sekalipun dia mengajarnya luar biasa, tapi dia bukan hanya guru. Para murid itu kenal dia guru. Maria mengenal guru, dia tentu bro, ya. Tapi hari itu sudah diubahkan. Bukan hanya mereka mengenal Thomas, bukan hanya mengenal dia sebagai guru, tapi dia mulai hari itu ketika Yesus menampakkan diri, mengenal ya Tuhan Allahku. Yang percaya katakan amin. Saudara, maka biarkanlah hari-hari ini makin banyak orang yang mengenal Yesus itu Tuhan dan Allah kita. Ada tepuk tangan di sini ya. Saudara, saya bergairah untuk semua itu ya. Nanti Senin saya ke NTT, ke Pulau Sabu dan lain sebagainya. Jadi walaupun mata saya
agak merah, bukan karena sakit ini, tapi karena lelah dan juga mungkin kolesterol saya belum sempat untuk meriksa. Biasanya 1-2 hari sembuh putih sendiri. Ya, lalu tapi saya tetap bersemangat untuk melayani Tuhan sampai akhir Tuhan. Setiap ulang tahun saya hanya berkata, Tuhan, jangan buat saya sakit, jangan buat saya tidak bisa melakukan tugasmu. Maka kalau engkau tugas ini sudah selesai, ambil saya dan biarkan itu semua terjadi dalam hidup saya. Saya gitu, hanya hidup ini biarlah dipakai oleh Tuhan. Karena hidup ini hanyalah kesempatan. Itu harus dibentuk. Saya baru sadar dari kecil saya sudah dibentuk Tuhan. Ya, dari kecil sudah dibentuk, ditempatkan di tempat yang sulit. Lalu begitu sampai Jakarta, kenapa saya di Surabaya? Ini kesaksian terus ini pembukanya. Saya begitu lulus SMA, waduh pengennya itu ke Surabaya. Masuk ITS gagal, lalu masuk UNER gagal. Cipenmaru pada waktu itu tahun 80. Masuk S1 gagal kan, masuk Akabri. Bapak saya tentara, dikasih rumah aja. Ditolak juga, baru naik timbangan, lalu dipukul pantasnya. Pulang aja dek, makan yang banyak, timbangannya kurang gitu ya. Saya pulang, balik lagi tahun depan. Lalu masuk Akabri, masuk D3 Telkom, gagal juga wawancara. Pas mau masuk wawancara ada layang-layang putus. Kok ya saya kejar gitu loh anak SMA. Rame-rame peserta ini ngejar, keringetan begitu masuk. Itu dari mana kamu? Mau wawancara keringetan semua. Itu kancingnya betulin. Gagal lagi. Lalu masuk D2 gagal. Masuk Akademi Kesehatan gagal. Masuk D1. D1 ngerti? Setahun. UNER baru buka itu namanya sekolah medis penata ronsen. Nah itu loh. Kalau kita ronsen kan, ayo Pak, dadanya tegak, agak nempel dikit, lalu ceklik, udah selesai gitu ya. Silakan keluar. Itu cuman ceklik gitu aja, itu sekolahnya 1 tahun. Saya daftar lagi ya. Daftar di Akademi Ronsen itu. Begitu saya daftar di universitas, kakak saya itu, saya nggak ngomong sama kakak saya, karena kakak saya kepala ruangan di ICU di DR Stomo Surabaya. Saya nggak mau ngomong. Jadi saya lihat, sekolah gampang, tesnya juga gampang, pasti masuk setahun doang. Daripada nganggur, kakak mana, sekolah sini aja. Begitu saya datang ke rumah sakit, saya cari nama saya. Nggak ada juga. D1 pun juga gagal juga. Akhirnya bapak saya, jangan kamu tinggal di kota ini. Sepertinya diusir. Jangan kamu tinggal di sini. Tapi kamu pergi ke Jakarta ikut kakakmu. Ya. Kalau di sini kamu pasti cuman jadi preman doang. Anak tentara mau jadi apa kamu? Ke Jakarta. Begitu saya ke Jakarta, kakak saya, kamu mau kerja apa? Anak SMA. Ayo ikut ke, waktu itu di Sunter saya. Lalu bangun di Sunter itu kakak saya. Ikut Sunter. Lalu saya lihat bangunan semuanya. Begitu pulang ditanya, sekarang di bangunan kamu bisa apa? Gak bisa tuh, kamu pinter-pinter. Saya gak bisa semua. Nembok gak bisa, ngecat gak bisa, ini semua gak bisa. Ya udah bantu-bantu tukang aja. Saudara, itu artinya saya jadi connect, saudara. Gak taunya tukangnya gak tahu kalau saya adiknya bosnya. Disuruh ngaduk semen. Semen nih. Bawa. Saudara, saya begitu sambil belajar, saudara. Tapi sekalipun saya seorang kuli, tapi saya bukan kuli sembarangan. Saya anak Tuhan yang harus menjadi terang. Yang mengerti katakan amin. Seorang anak yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi murid Tuhan. Dan saya harus menjadi berkat oleh orang banyak. Yang lain-lain kalau sudah selesai kerja, mereka nongkrong, mereka mandi pakai parfum, lalu di pinggir jalan. Lalu adalah itu Pragawati berkati lewat. Siapa dia? Pembantu-pembantu yang juga sudah mandi. Kalau gini, sweet. Saya tidak ikut di sana. Saya belajar untuk membicarakan yang lain. Tahun berikutnya baru saya ikut tes. Gampang. Tes belajarnya. Ini jangan ngajari anak-anak tidak belajar loh. Enggak ya. Maksud saya Tuhan itu hebatnya gitu. Punya rencana. Saya belajarnya di sela-sela itu hanya 3 buku ya. Kimia, fisika, matematika gitu. 1 bendel tes. Cipenmaru. Saya belajar gitu. Pokoknya supaya nggak lupa aja. Tahun berikutnya ya sudah masuk. Baru ganti. Saya kuliah di Salemba. Ya, di Salemba 4. Saudara, lalu pindah ke Depok. Lalu kerja, usaha sendiri, lalu ngajar
penabur, itu SMPK 4, SMPK 7. Saya jadi guru honorer dan lain sebagainya. Harus cari uang sendiri. Karena bapak saya bilang, ya, dikirim 25.000 doang. Karena adik saya sekolah di swasta, 25.000 aja. 20.000 itu kalau saya kos di Depok, itu hanya untuk kontrak 1 bulan. Kos 1 bulan, itu letaknya di pinggir, di Margonda, di pinggir rel kereta. Jadi kereta lewat, gitu kita udah bangun. Udah gitu begitu lewat, urek gitu ya. Kita ikut bergetar badan kita. Saudara, penderitaan itu rupanya kadang-kala sehari makan, 2 hari nggak makan lagi gitu ya kalau uang kita habis waktu saya ada di Jakarta. Tapi penderitaan itu justru saya ketika melihat ke belakang, itu semua justru membentuk kita menjadi orang yang kuat. Karena Tuhan itu menyertai. Pada waktu saya nangis dulu, jadi kuli itu nangis saya. Kakak saya nomor 1, saya anak ke-7 yang baik dan sejahtera kan, Raharjo. Belum nyoto Raharjo ya. Kalau nyoto Raharjo nyata sejahteranya, gitu kan ya. Saya Raharja aja. Nah, begitu saya renungkan itu, saya tadi mau ngomong apa ya? Lupa saya. Oh ya, anak ke-7. Kakak saya ke-1, perguruan tinggi negeri, kedokteran, mau ini, anak ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, semuanya hebat-hebat. Sekolah perguruan tinggi semua. Saya anak ke-7, jeblok jadi kuli. Jadi saya ini kerjaannya nangis, habis kerja nangis, baca buku nangis. Apakah ini kehidupan saya? Gitu. Sementara kakak saya lulus semua perguruan tinggi negeri, saya cuma jadi gini. Nangis ini meratap saya. Setiap nangis saya kirim surat sama kakak saya. Saya cuma laki-laki 2. Yang satu polisi ya, di Bareskrim. Saya sekarang udah pensiun, saya aja udah 60, ya, dia udah lebih dari saya. Jadi dia juga udah pensiun. Jadi begitu saya tulis surat. Namanya Lukas. Saya sedih sekali. Apakah ini kehidupan saya? Terus saya ceritain, Uli itu gini. Buat kakak gini. Jawabannya 4 hari kemudian. Kan surat kan? Nggak langsung dibalas sekarang WA gitu. Nunggu lagi. Kilat datang chat. Saya baca. Saya itu nulis banyak 1 halaman. Cerita semua kehidupan saya yang menyedihkan. Dan menyusahkan. Dan paling hina di antara keluarga gitu. Saya ceritain semua penjelasan. Itu sambil tetesannya tes gitu ya. Kadang-kadang tintanya blobor gitu nggak apa-apa. Saya kirim. 4 hari kemudian datang surat dari dia. Cuman 1 lembar, cuman dijawab gini. Sab, baca kitab Ayub. Udah gitu doang. Jadi saya yang tulisannya dia cuman baca kitab Ayub. Tapi kitab Ayub banyak, jadi saya harus baca. Tapi saudara setiap baca kitab Ayub saya ngerti. Ya, ada sebuah kata yang sangat memberkati saya adalah Ayub ketika berkata, aku mengenal Tuhan bukan dari kata orang. Tapi oleh karena aku mengalami bersama dia. Yang berarti katakan amin. Saudara, jangan pernah menyesal dengan kesusahan. Jangan pernah menyesal dengan kesakitan. Jangan menyesal dengan penderitaan. Karena itu semua akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang selalu mengasihi Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Nah, berikutnya ya. Tadi kembali ke temanya, menjadi murid ya. Karena Tuhan ingin kita jadi murid. Bukan hanya follower, bukan hanya penonton, bukan hanya melihat tapi jadi pemain. Suatu hari pemain itu akan jadi pelatih ya. Karena ada pemain lain yang harus kita bimbing dan kita bina. Yang mengerti katakan amin. Soalnya seorang murid itu adalah jangan jadi pengikut Kristus harus menjadi murid. Dia harus disengaja. Ya, Tuhan ingin ini tujuan Tuhan. Nah, berikutnya ya, seorang murid ini adalah orang yang saksi on the TKP. Jadi harus mengalami bersama Tuhan. Kalau saudara beribadah tapi tanpa mengalami bersama Tuhan, kenapa mesti ada WL? Kenapa ada musik dibagus-bagusin, latihan? Kenapa mesti ada pengerja yang menyiapkan? Kenapa mesti gereja harus diperbaiki dulu jelek di samping sana, sekarang dibagusi di sini, diperluas di sini. Kalau bisa 1 lantai nanti akan menjadi gereja semua, gitu kira-kira. Kenapa semua itu uang dihambur-hamburnya disia-siakan? Semua hanya untuk supaya kita ini mengalami proses menjadi anak Tuhan itu terfasilitasi. Yang mengerti katakan amin. Makin hari makin bertambah jiwa. Saudara Pak Hari itu ketika melihat saudara menduduki kursimu yang tidak pernah dari pergi. Ibu biasa kursi di situ kan? Kalau ibadah gak akan pergi kemana-mana lagi kan?
Ya, begitu kursi ibu kosong itu sedih pasti Pak Hari. Ya, pasti gembala sedih. Pasti ibu kemana ya? Saudara, karena kita ini beli kursi juga enggak gitu ya. Tapi kalau diduduki orang lain kita marah loh itu. Karena itu kursiku itu gitu ya. Saya duduk di situ, ditempati enak aja gitu ya. Nah, saudara, kenapa kita memenuhi ini membahagiakan gembala? Karena saya tahu, saya juga gembala. Karena dengan itu membuktikan bahwa Tuhan itu mempercayakan jiwa lagi, mempercayakan orang lagi yang mau dengan sengaja dibentuk menjadi murid Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara, kalau saudara bengong aja, maka lihatlah kita di tempat ini. Saudara, dilihat Kisah 1 ayat 8 sampai 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi yang sembunyi, yang tadi saya katakan tidak mau menjadi pemain, yang hanya menjadi penonton, yang tidak mau mendeklarkan siapa Tuhan kita, yang tidak mau memperlihatkan dalam kehidupan kita bahwa Yesus itu Tuhan yang sudah membentuk saya. Maka dikatakan oleh Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa, kemampuan, powerful dalam hidup kita untuk bisa dilihat ini anak Tuhan. Beda, saya jujur seneng loh kalau di Indonesia itu malah udah yang Islam pakai jilbab semua, yang agama ini pakai ini, Kristen Pak, udah yang kayak gini selain itu orang Kristen. Saya seneng supaya orang Kristen itu yes, no gitu ya. Berjalan dengan kebenaran. Jadi bisa terlihat dengan jelas ini anak Tuhan gitu ya. Kalau sekarang kan campur baur gitu. Jadi kita harus membuktikan, kita harus menampakkan diri kita sebagai anak Tuhan. Lihat, nggak ngomong teriak-teriak, saya anak Tuhan, bukan gitu ya. Tapi hidup kita ini loh, cara ketekunan kita, kesederhanaan kita, kebahagiaan kita, sukacita kita, itu semua bisa dilihat orang, ini orang Kristen nih. Cara bekerja kita, cara bergaul kita, cara sekolah kita, cara memilih teman kita, itu orang Kristen mesti, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kamu akan menerima kuasa. Yang lemah, yang sembunyi, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku untuk apa? Untuk menjadi saksi dimanapun kau tempatkan oleh Tuhan. Sesudah Yeremia mengatakan demikian, maka terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan itu menutupnya dari pandangan mereka. Lihat ayat 10. Ketika mereka menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini pocong apa? Berpakaian putih ini siapa ini? Siapa? Utusan surga. Siapa dia? Malaikat. Jadi pesuruh surga. Jadi dia yang Yesus mau datang ke dunia, dia juga hadir kepada para gembala. Itu semua adalah malaikat. Mereka yang diutus dari surga untuk memperkatakan tujuan Tuhan untuk manusia. Itu lalu berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, malaikatnya berkata, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit, hanya bengong saja, hanya termangu-mangu, hanya kagum, hanya percaya saja, hanya tahu yang terangkat itu Yesus ke surga, hanya tahu dan mengerti." Bukan itu yang tujuan surga buat kita semua. Yang mengerti katakan amin. Di hari Pentakosta ini adalah supaya kita tahu. Bukan itu yang dimaksud. Kita mengingat Tuhan. Wah hebat Tuhan. Wah luar biasa. Wah dahsyat. Dan dia itu baru pertama kali para murid melihat. Mereka belum pernah lihat Apollo. Belum pernah lihat kendaraan di udara. Dan ini Yesus itu naik pelan-pelan. Sampai ketutupan awan. Dan ketika tertutup oleh langit, maka mereka tidak segera beranjak. Mereka bingung, terheran-heran. Luar biasa, dahsyat Tuhan saya dan seterusnya. Bukan itu yang dimauin. Malaikat harus diturunkan dari surga dan kasih tahu mereka. Lalu mereka berkata apa? Yesus ini yang terangkat ke surga mengingatkan tentang bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi untuk Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maka dia berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali. Memberi pengharapan, memberi tujuan, bahwa Tuhan itu tidak selama-lamanya ada di surga, karena suatu hari dia akan menjemput kamu. Kedatangan Tuhan kali yang kedua, untuk kita menjadi percaya. Saudara,
Tidak ada agama dimanapun yang mengajarkan ini. Saudara menjadi orang Kristen yang luar biasa. Karena tahu Tuhan yang kau sembah itu berasal dari surga, sekarang ada di surga, dan dia akan turun menjemput kita semua. Yang mengerti katakan amin. Itu luar biasa. Kalau waktunya belum, akhir zaman belum tiba, biarlah kita juga dijemput oleh Tuhan kita. Atau kita datang kepada dia, Tuhan, larilah, kejarlah dia. Setiap kali saya di ICU gitu, orang sudah ngap gitu. Ah, masih dengar suara saya? Enggak juga. Coba kasih reaksi dengan tangannya, coba jarinya bergerak, udah enggak juga. Wah, ini orang sudah mati semua nih, ya. Jadi lalu saya bilang kepada dia, saya bisikkan dengan rohnya. Bapak, ibu atau ibu-ibu, kalau ibu melihat terang, kalau melihat gelap, maka biarlah saya berdoa hari ini. Karena supaya ibu bisa melihat terang. Siapa terang itu? Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau dia datang dalam terangnya menyambut ibu, menyambut bapak, cepat kejar dia. Karena surga terbuka untuk ibu. Ya, yang ngerti katakan amin. Dia menjemput. Gak mungkin kita gak dijemput. Kalau orang yang gak percaya Tuhan, mati. Yang jemput siapa? Setan lagi. Ibu taunya pokoknya setan. Selain Yesus, setan gitu ya. Dan jemput setan. Ya. Munkar dan Nakir. Ditanyain macam-macam kalau munkar dan Nakir. Agamamu apa? Kitabmu apa? Ditanyain caranya si bodoh nih. Salah, dihajar. Kalau kita tidak ditanya macam-macam. Karena Tuhan itu sudah tahu hati kita. Yang berarti beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Ini iman kita. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Siapakah yang melihat itu semua? Dia naik dan dia juga nanti akan datang. Yaitu para murid. Next. Di sini aja paling gampang. Dikatakan, lihat. Murid, seorang murid itu harus dibentuk. Dengan sengaja harus menyediakan hidupnya. Maka Yesus itu memberi teladan bagaimana harus dibentuk. Yang pertama, Lukas 4 ayat 1-13. Yesus ketika datang ke dunia, dia harus dibaptiskan. Setelah dia dari Yordan, kembali dari sungai Yordan, kenapa dia di sungai Yordan? Dia dibaptis. Kenapa mesti dibaptis? Saudara yang belum dibaptis, baptislah. Selama masih hidup, baptis. Ya, saudara, ada orang yang dokter bilang udah nggak bisa ini. Masuk dalam baptisan harus Islam, nggak bisa ini. Saudara, pendetanya sudah ragu-ragu. Yang mau dibaptis malah nyolong-nyolong, dia ikut baris, dibaptiskan. Saudara, pendetanya bilang, ini yang terakhir aja dulu. Biar yang lain-lain dulu, yang sakit parah ini biar yang belakang. Karena pendetanya bilang dalam hatinya, kalau ini dibaptis duluan, begitu diselam, terus diangkat mati, kabur semua ini yang mau baptis yang lain. Gitu kan? Maka di belakang aja. Begitu di belakang, dia baptis dengan iman. Blep. Begitu keluar, saudara, bukan mati, tapi justru hidup yang luar biasa, menjadi hamba Tuhan. Yang mengerti, beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Dia dibaptis itu teladan. Jadi kita mempunyai teladan siapa? Yesus. Apakah dia orang berdosa? Tidak, Yesus. Manusia 100%, Tuhan 100%. Tapi manusia yang tidak pernah berdosa. Betul? Karena dia adalah Tuhan 100%. Nah saudara, dia juga baptis. Untuk apa baptisan itu? Teladan buat kita semua. Dia menyerahkan kepada Yohanes. Lalu masuk baptisan. Dan ketika keluar dari baptisan, lalu dia yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, dia penuh dengan Roh Kudus. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Padang gurun itu tempat yang gak nyaman, gak enak, dan seterusnya. Gak ada kehidupan. Tapi Yesus dibawa ke padang gurun. Oleh siapa? Roh. Kadangkala saudara dibawa ke padang gurun hidupmu. Tapi percaya di padang gurun pun kalau ada Tuhan, pasti hidupmu tidak akan menjadi sia-sia. Yang mengerti katakan amin. Karena ini proses pembentukan. Kadang-kala pembentukan itu seperti padang gurun. Gak enak, gak nyaman. Jadi murid itu mana enaknya? Enak bolos. Tapi saya paling senang kalau gurunya tidak datang. Ya. Jadi kita bisa pulang dengan hati senang gitu ya.
Tapi kalau bolos saya itu merasa berdosa, takut sama orang tua dan lain sebagainya. Tapi kalau gurunya nggak datang, pulang pagi itu. Ya, paling seneng. Ya, jadi seorang murid itu kadang-kala nggak nyaman, pengennya bebas. Menjadi murid itu kadang-kala susah, kadang-kala harus tekun, harus setia, harus tabah, harus apalagi saudara sebutkan dah. Jadi murid itu ya banyak yang nggak enak. Jadi murid itu masih SD pengennya cepet-cepet SMA gitu ya kan. Saya pikir aduh susah banget jadi SD ya, 6 tahun lama gitu ya. Pengennya langsung SMA aja. Tapi waktu itu ternyata dilalui dengan cepat. Buktinya sekarang menjadi tua. Setelah menjadi tua, enak betul ya dulu ya sekolah ya. Gitu ya. Padahal waktu sekolah nggak enak banget gitu ya. Pengennya bebas terus. Cepat kerja, cepat mandiri, cepat punya duit. Begitu kerja, waduh enak sekolah ya. Nggak punya beban apa-apa dan seterusnya. Hanya belajar aja kerjanya. Dan sekolah itu harus ada ujian. Jadi murid itu tanpa ujian tidak akan kelihatan. Saudara dan saya itu sampai seberapa saya itu tenggelam dalam Kristus. Sampai seberapa tingkatan saya itu di bawah Tuhan. Saudara tidak akan pernah tahu kalau tidak melalui ujian. Kalau saudara pernah mengalami ujian dan saudara menjadi pemenang, maka kita akan tahu puji Tuhan setelah itu. Begitu saya jadi kuli bangunan, lalu begitu saya selesai, begitu saya dengan setia, dengan tekun, saya hidup kudus di dalamnya sekalipun hanya seorang kuli, tetapi kehidupan yang kudus sebagai anak Tuhan itu tetap saya bawa dalam kehidupan ini. Begitu saya bisa masuk perguruan tinggi, hanya air mata yang keluar. Terima kasih Tuhan. Waktu jadi kuli susah enggak? Susahnya minta ampun. Nangis melulu, kirim surat terus ke kakaknya. Jawabannya, baca Ayub terus. Harus tekun membaca itu supaya menjadi orang yang bahagia. Tapi begitu selesai itu, setahun kemudian saya, bagi saya sebuah lebih dari yang lain mereka masuk karena dibayai orang tuanya. Itu ya kira-kira ya. Jadi pemenang itu lebih dari orang lain, rasanya luar biasa Tuhan kita. Saya mengenal Tuhan bukan karena apa kata orang, tapi saya mengenal Tuhan karena saya mengalami bersama Tuhan. Alami Tuhan. Kalau dia bawa ke padang gurun, ikuti. Kalau hari-hari sangat dari padang gurun, ikuti. Tetap setia, tetap hidup dalam kekudusan Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, tetap punya cita-cita berharap hanya kepada Tuhan. Segala sesuatu. Lalu pencobaan itu datang. Begitu dia puasa 40 hari, maka iblis itu datang kepada dia. Kenapa iblis mencobai? Bukankah Yesus Tuhan pasti keluar sebagai pemenang? Kenapa dia harus cobai? Dia tahu itu Allah. Ya Tuhan Allahku. Dia tersungkur ketika ngerti Tuhan. Dia ketika jangan diusir, dia tersungkur. Ketika Tuhan akan hajar, dia tersungkur. Itu banyak cerita firman Tuhan seperti itu. Tapi kenapa dia datang ke Yesus dan dia mencobai? Karena Allah itu menjadi manusia. Hidup dalam daging. Perlu makan, perlu minum, perlu berjalan untuk mencapai tujuan. Betul gak? Daging ini butuh sesuatu. Keinginan daging itu, baca Korintus, pencitraan, hawa nafsu dan lain sebagainya. Yesus hidup dalam daging, dia pikir, dia tahu itu Tuhan. Tapi Tuhan yang menjadi manusia, barangkali dagingnya kesempatan bagi iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat yang dikasihinya, yaitu manusia. Yang berarti katakan amin. Ia tidak makan apa-apa sudah itu lapar, terus lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anal, suruhlah batu ini menjadi roti. Lihat, dalam lapar, dalam kebutuhan yang amat sangat, dia bawa itu iblis, ubah ini menjadi roti. Tuhan bisa enggak? Sangat bisa. Dia lakukan enggak? Tidak dia lakukan. Dia jawab, manusia bukan hidup hanya dari roti saja. Butuh roti? Butuh. Bukan hidup dari roti saja. Itu ya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara, kebutuhan kita yang urgent kadangkala dipakai untuk ujian kita sebagai murid Tuhan. Yang berarti katakan amin. Engkau butuh pasangan, kadangkala pasangan itu datang, tapi bukan orang percaya.
Anak saya juga usianya sudah mulai 29 tahun. Dia pegawai negeri, butuh. Dia anak perempuan. Saya cuma ngomong, jangan mengambil shortcut. Ikuti Tuhan. Kita nggak tahu kapan. Kalau bukan hari ini, mungkin minggu depan, gitu. Kalau bukan minggu depan, mungkin tahun depan. Kalau bukan tahun depan, ya tahun-tahun berikutnya lah. Maybe. Ikuti saja. Tapi hidup benar di hadapan Tuhan. Nanti yang terbaik. Yang berarti katakan amin. Kalau engkau shortcut, mengikuti suara iblis, siapa saja yang datang, sikat kesempatan dari Tuhan. Engkau akan mengalami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan pasti. Berikutnya. Tadi sudah sampai mana? Roti saja. Yang kedua, Yesus berkata seperti ini. Iblis tidak menyerah lalu dia bawa ke tempat tinggi dalam sekejap. Dan ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia, kekayaan. Kalau kau punya harta, hebat. Kalau engkau punya ini semua, engkau hebat kemuliaanmu. Tapi kemuliaan Tuhan itu justru di atas kayu salib. Menyelesaikan tugasnya. Tapi iblis ingin menggagalkan. Ya, dengan menampakkan semua kemuliaan dunia dan kuasa. Kalau engkau punya ini, nah Tuhan itu sudah punya kuasa kok. Di atas segala-galanya. Cuma dipameri dunia ini. Tapi saudara dan saya ini harus melihat ini sebagai sebuah teladan. Saudara, yang kita kejar hari-hari ini, kalau tahta, apalagi 3 kata itu. Harta, jangan wanita yang menyinggung kan? Ya. Harta, kuasa, dan seterusnya yang kita kejar. Saudara, maka itu membelokkan kehidupan kita. Kemuliaan dan kuasa Tuhan itu nampak dalam pengorbanan justru. Ketika dia mati di atas kayu salib. Dan dia katakan, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Makanya ada Gunung Kawi, Nyi Roro Kidul, dan lain sebagainya. Iblis itu ada di tempat-tempat. Dia juga bisa memberi gak? Bisa. Iblis bisa memberi gak dunia ini? Bisa. Tapi dia tidak bisa memberi surga. Yang berarti katakan amin. Dia tidak bisa memberi kekekalan yang luar biasa anugerah. Yang dia berikan adalah penghukuman. Saudara, saya datang ke Cikini, ada seorang wanita, dia pegawai BUMN di perminyakan apa gitu, usaha perminyakan. Dia kaya raya dan lain sebagainya. Lalu dia sakit. Ketika saya berdoa, doa biasa, lalu doa kesembuhan, saya doakan, saya tumpang tangan atas kepalanya. Saudara, begitu saya pulang, lalu seminggu kemudian saya balik lagi, dia nangis. Dia ketemu Tuhan. Kenapa? Saudara, rupanya banyak susuk di sininya. Bapak pendeta habis tumpang tangan di kepala saya. Besoknya semua susuk saya ini bisa keluar sendiri. Ya, susuk emasnya. Tahu susuk gak? Bukan kembalian. Susuk itu dari kuasa-kuasa jahat ditampilkan. Kalau ditaruh ini, matamu biar indah gitu ya. Bosmu biar seneng kamu. Taruh di sini biar senyummu itu jadi gini. Pokoknya susuknya itu banyak. Kecil-kecil ditunjukin saya. Kayak jarum panjang-panjang gitu di bawah kulit. Soalnya itu bisa keluar semua. Dengan itu dia anak Tuhan. Lalu dia percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Maka dari itu dia mengalami dilawat Tuhan karena apa? Apa yang dipakai semuanya dari orang-orang kuat di dunia ini terlepas semuanya. Yang penting katakan amin. Saudara, mari. Dia kejar harta. Dia kejar bosnya. Dia kejar itu. Orang yang punya kuasa, supaya dia juga memiliki kuasa itu. Ya, di dunia ini. Dia pakai segala macam cara. Tapi Tuhan itu bisa membawa dia naik, tidak pernah turun. Menjadi kepala bukan ekor. Bukan iblis yang memberi. Tapi Tuhan yang mengangkat. Yang mengerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ada tertulis, maka engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Bukan kepada yang lain. Dia sangat pencemburu. Tuhan itu sangat cemburu urusan menyembah ini. Sehingga dikasih garis, apa ini namanya? Dikasih tanda seru. Ini artinya perkataan yang keras. Ini perkataan yang bukan, jangan. Ini enggak seperti itu. Kata seru itu menimbulkan, jangan. Gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi ada tulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia engkau beribadah. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti, beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita.
Berikutnya yang ketiga, yang terakhir, lalu dia dibawa ke tempat tinggi yang disebut mana ya? Ini. Kemudian Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di mana? Di bubungan bait Allah. Di mana? Di bait Allah. Di gereja, di tempat Tuhan itu hadir. Dia bawa itu Yesus ke mana? Bukan ke dalam, tapi di tempat yang tinggi. Di bubungannya. Di bubungan bait Allah. Jatuhkan dirimu, pasti namanya bait Allah, malaikat pasti banyak. Ada malaikat loh ini, walaupun kosong, malaikat itu. Jadi jangan biarkan ini kosong, isi dengan manusia, karena kita ada di dunia. Malaikat itu utusan Tuhan, gampang dia ada di mana aja bisa ada. Malaikat banyak, pasti engkau akan menantang. Tapi apa jawab Tuhan? Jangan mencobai Tuhan. Udah tahu kita kata dokter gak boleh makan durian, gak boleh makan ini banyak-banyak, gak boleh makan daging banyak-banyak, kolesterolmu tinggi. Tapi tetap makan saja. Lalu, Pak gak boleh itu, makan itu gak boleh Pak, ini cerewet amat sih. Udah saya doain dalam nama Yesus. Pasti masuk ke mulut sehat. Itu namanya mencobai. Begitu saya makan babi banyak ini di Korea. It apa itu? Tadi saya ngomong for makan sepuasnya itu. All you can eat itu susah amat sih. All you can eat. Ya, tapi daging babi semua. Dipanggang boleh, direbus boleh. Sayurnya ada, pokoknya dagingnya babi semua. Wah, itu rombongan kayak orang nggak makan 40 hari. Mau ambil buahnya. Yang dimakan padahal secukupnya saja. Mau ambilnya buahnya. Saya juga ikut. Bukan berarti nggak ikut, saya juga ikut makan banyak. Saudara, capek, lelah, kolesterol tinggi, matanya merah. Ya, jangan cobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan coba-coba. Yang mengerti katakan amin. Lakukan saja apa yang Tuhan suka, yang kamu mengerti Tuhan itu suka, lakukan. Kita harus suka. Yang Tuhan benci, maka kita harus benci. Kalau Tuhan yes, kita harus yes. Kalau Tuhan no, kita harus no. Sehingga Tuhan katakan apa? Jangan mencobai. Saudara, kepenuhan Roh Kudus itu, ya karena kita siap lulus dalam ujian itu. Yang berarti katakan amin. Maka kita yang rindu dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu memenuhi kehidupan kita. Saudara, penuh beda sama setengah penuh. Ya, tanda awal kita menerima baptisan Roh Kudus adalah penuh hidup kita dengan Roh Kudus. Dikuasai, diatur, dikendalikan penuh oleh Roh Kudus. Dunia itu membuat kita ini menyerahkan kendali itu kepada ego kita dan lain sebagainya. Maka setiap kita dalam ibadah ini minta sama Tuhan, lakukan menyembah kepada Tuhan dengan benar. Maka biarlah hidup kita ini senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Di-charge ulang dalam ibadah kita. Yang berarti katakan amin. Ketika saudara penuh Roh Kudus, maka lihat, kita akan dipakai untuk display dan declare. Ya, mampu menampilkan siapa Tuhan kita dan memperkatakan siapa Allah kita. Yang percaya ini, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah kedua ini, hamba-Mu sudah selesai. Tapi Roh Kudus itu tidak pernah selesai kepada anak-anak-Mu. Karena ini adalah murid-murid-Mu yang akan Kau pakai menjadi saksi-saksi. Dan hari-hari ini, hamba-Mu melihat semakin banyak saksi-saksi-Mu yang mampu mendeklarkan, mampu mendisplaykan, yang bukan hanya menjadi follower, menjadi penonton, yang tidak hanya bengong di hadapan Tuhan, melihat kehebatan Tuhan, penonton melihat keluar biasaan Tuhan, tapi menjadi pemain, pelaku, sehingga mengalami bersama Tuhan dan percaya sungguh-sungguh dan mengasihi. Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Pada waktu sakit engkau pernah disembuhkan, pada kurang Tuhan mencukupkan, karena Dia Yehova Rafa, Yehova Jireh dalam kehidupan kita. Ketika kita goyah,
kita berharap hanya kepada Tuhan, maka Tuhan itu batu keselamatan kita. Ketika kita ragu-ragu, putus asa, tidak punya harapan, Dia membukakan pintu dan memberikan pengharapan baru kepada hidup kita. Terima kasih Tuhan. Itulah kerjamu, itulah pekerjaanmu, itulah perbuatanmu atas kami semua. Terima kasih. Jangan takut. Jangan takut. Ketakutan itu membuat kasih-Mu tidak menjadi sempurna, kata Yohanes. Maka biarkan kita hanya takut kepada Tuhan. Hanya takut untuk tidak sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan menyukai, maka biarlah kita juga menyukai. Tuhan membenci, biarlah kita juga membenci apa yang dibenci Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita lebih sungguh katakan kepada Tuhan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Jangan takut, Tuhan menyertai. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang maha kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Jangan pernah takut, jangan pernah letih, jangan pernah gentar akan dunia ini. Dia Allah yang besar, Allah yang menyertai kehidupan kita semua. Mari kita yang percaya angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mulai katakan haleluya, haleluya. Dengan mulutmu katakan yang terbaik, dengan hati yang benar. Puji Tuhan, haleluya. Engkau yang sudah dikaruniai bahasa roh, mari penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Mulai syakarabata kararabararabararabararabararabar. Mari mulai sembah Tuhan. Yesus, Engkau ajaib. Mari berkatakan yang Engkau mau berkatakan kepada Tuhan. Syakarabata kararabararabararabar. Oh, rapa syadara papa 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 papa. Shaka papa 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 papa. Shaka papa 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 papa. Shaka papa 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 papa. Mari berbicaralah dengan Tuhan. Mari sembahlah dengan Tuhan. Syadara papa 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 papa. Syadara pata karara barara barara barara. Yesus.
bata karara barara 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 Syadara bata karara barara. Kau kuat, kau kuat, kau kuat. Amin, amin. Kau kuat. Syadara bata karara barara 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 barara. Terima kasih. Syadara bata karara Oh barara ya barara. raya sikiri ya rada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Abah. Tumpangkan tanganmu atas anak-anakmu Tuhan. Bapak di dalam nama Tuhan. Tumpangkan tanganmu atas anak-anak. Dalam nama Urapi. Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang hadir di tempat ini, yang mengurapi setiap anak-anakmu di tempat ini. Amin, amin. Ini Oh, anak ya perempuanmu, raya ini sikiri. anak laki-lakimu Yes Tuhan. Lord, yes Lord, yes Lord. Oh, ya Anak-anakmu raya membutuhkanmu sikiri ya Tuhan. rada. Yes Tuhan. Biarlah Terima mereka kasih. melihat ada Tuhan. Terima kasih, terima Mereka kasih. melihat di tempat ya ini raya ada Tuhan yang sikiri ya hadir. rada. Amin, amin. Syadara Oh bata ya karara. raya sikiri ya rada. Mulai Oh ya raya Tuhan sikiri sedang ya rada. menumpangkan tangan atasmu. Amin, amin. Terima pengurapan Amin, Tuhan. dalam nama Terima pengurapan Dalam Tuhan. nama Tuhan Yesus. Terima Dalam pengurapan nama Tuhan. Tuhan Yesus. Uraba ya syandara raya bata sikiri, karara barara 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 Ya barara. raya sikiri. Terima kasih. Syadara bata Bapa, karara terima barara barara kasih. barara. Kau baik, Abah. Kau lawat kami. Haleluya. Mari katakan. Haleluya. 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 Oh, Haleluya. 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 ini kami anak-anak Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Abah, ya Abah. Engkau jamah kami semua. Amin, amin. Biarlah mulut kami senantiasa memuji-muji Engkau Tuhan. Amin, dalam nama Tuhan. Menyembah kepadamu Dalam dengan nama roh dan Tuhan kebenaran Yesus. itu. Dalam Terima nama kasih. Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti Kau berbicara, baik, Kau dahsyat. tapi Roh Kudus tetap bekerja kepada kehidupan setiap anak-anak-Mu. Amin. Membentuk, Terima kasih, Bapak. menjadikan murid, Terima dan kasih. menjadi pribadi yang akan dipakai Tuhan menjadi kesaksian yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, Amin, amin. mari kita yang percaya katakan bersama-sama dengan suara keras. Amin. 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 Silakan duduk, Tuhan memberkati kita semua. Allah kita dahsyat, amin. Saya percaya kita semua sudah diberkati, yang sakit sudah sembuh, yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan, dan kita pulang membawa berkat-berkat yang baru sebab Roh Kudus sudah bersama kita, amin. Amin, kita siap menjadi murid karena Tuhan memperlengkapi setiap kita, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo. Semakin sehat ya Pak, semakin Raharjo. Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga, dipakai pelayanannya semakin dahsyat. Terima kasih jemaat, sebentar kita akan menabur saat kita pulang dari tempat ibadah ini. Mari kita siapkan hati, kita berdoa untuk setiap taburan kita. Bapak yang sangat-sangat baik, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan telah berbicara untuk setiap kami melalui doa, pujian dan penyembahan Tuhan yang kami naikkan Tuhan. Bahkan melalui firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau bekerja luar biasa dalam hidup kami. Dan bahkan Tuhan pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk menabur Tuhan di rumah-Mu di tempat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap taburan yang kami tabur Tuhan, kami percaya Engkau melipat gandakan berlipat-lipat kali ganda. Bahkan Tuhan sanggup mengembalikan kepada kami. Berikan kami pengertian yang benar bahwa apapun yang kami miliki semuanya milik Tuhan, dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua taburan ini dipakai untuk memperbesar kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur. Kita semua yang siap menabur sama-sama katakan amin. Boleh kita menyambut barangkali ada jemaat yang baru pertama kali bersama kami beribadah di tempat ini. Barangkali ada saudara? Ada? Puji nama Tuhan, semua jemaat yang setia. Sebentar kita akan memperhatikan kegiatan gereja ini sepekan.
Silakan kakak multimedia. Salam jemaat GBI GNR Alamanda yang terkasih. Berikut ini kami sampaikan kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Kami mengundang opa, oma, bapak, ibu, kakak, dan adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan jam 10. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan di jam 12.30. Kami mengundang opa, oma, bapak, dan ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Rabu dan Kamis jam 19. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silahkan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, kanseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silahkan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, and like sosial media kita. Untuk persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak, Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan dimasukkan di kotak persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar atau juga melalui QRIS dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK bertempat di Tower Dahlia lantai 1. Informasi lebih lanjut hubungi 087808675 Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GBI GNR Alamanda. Sekarang saatnya kita akan mengundi untuk kuis Alkitab. Saya akan minta ambil. Jangan kaget. Ibu Santi Barens ada? Ibadah pagi kali, boleh ambil. Ibu Enita pagi lagi. Bu Erna pagi juga. Pesia, Ibu Pesia atau Bapak Pesia ada? Pagi juga. Pagi. Wow.
Jun lagi. Silakan Pak Jun maju. Dia akan diserahkan oleh Pak Pendeta. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Boleh saya undang bangkit berdiri? Oh ya, dengan cepat saja. Tanggal 14 hari Sabtu jam 7.30 sampai dengan selesai kita ada Sehat Lansiaku, program Sehat Lansiaku. Ada pemeriksaan darah yaitu kolesterol, asam urat, gula darah, dan juga pemeriksaan tekanan darah, dan juga untuk usia 70 tahun ke atas ada demensia. Bagi Bapak Ibu Oma Opa yang belum mendaftar, silahkan, masih ada kuota. Kepada pengerja di belakangnya silakan mendaftar. Nanti sama-sama di hari Sabtu untuk datang di sini boleh ada di Balai Warga. Puji nama Tuhan, boleh saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa syafaat dan doa berkat. Bapak, terima kasih, Engkau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, kami pulang membawa berkat-berkat yang dari Tuhan. Kami diberkati Tuhan, bahkan keluarga kami diberkati Bapak. Bangsa kami diberkati, kota kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat akan mengembalikan sesuatu, mengembalikan segalanya Bapak. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuat, kami sehat menjadi murid yang memuridkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk ministry yang tempat di mana Tuhan boleh menaruh kami, yaitu GBI Gatot Subroto. Engkau memberkati pembina rohani kami Tuhan, Bapak Gembala Sidang, Insinyur Niko Nyoto Raharjo, bahkan keluarga besarnya, bahkan seluruh Tuhan Wakil Gembala Sidang, sampai kepada Gembala Rayon, Gembala Cabang Khusus, sampai kepada Gembala Kul, jemaat Tuhan. Semua diberkati Tuhan, semua sehat, semua kuat menjadi murid-murid yang berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga Tuhan untuk Gembala Rayon kami, Pak Kiki beserta keluarganya. Engkau memberkati, Engkau melindungi, jagai Tuhan pemimpin rohani kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau melindungi mereka, Engkau menjagai kami, dan kami unity Tuhan bersama-sama di sini untuk Tuhan menggenapi visi misi-Mu atas gereja ini, gereja Good News dan Revival, yaitu Tuhan kebangkitan iman, kebangkitan rohani, sampai penuaian jiwa-jiwa terjadi Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang percayakan di tempat ini Bapak. Apapun keadaan mereka, kami percaya Tuhan mereka aman dalam perlindungan-Mu. Mazmur 91 digenapi atas kehidupan mereka, anak cucu keluarga mereka Tuhan, semuanya dilindungi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, bahkan dipulihkan. Perekonomian di Indonesia pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa, sampai semuanya digenapi 2033 bahwa setiap jiwa-jiwa harus ketemu Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kembali ke tempat kami masing-masing, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat-Mu melalui anak-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Agar kami tidak tersesat ya Allah, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Bapak. Mari kita sempurnakan ibadah kita dengan berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Allah yang adalah sumber berkat.
dan angkat kedua tanganmu dengan iman percaya. Maka pulanglah dan kembalilah ke tempat masing-masing dengan kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, bahkan kebahagiaan dari Allah Bapa itu berlimpah-limpah engkau terima, berlimpah-limpah engkau terima, sempurna di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan, pertolongan, bahkan kuasa dan pengurapan Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua murid-murid Tuhan yang diberkati dan akan terus menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Katakan bersama-sama, amin. Amin, amin. Selamat siang, Tuhan berkati, tetap sehat, tetap semangat. Amin.